Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang, penting banget dan sering jadi omongan, tapi jujur kadang bikin bingung juga ya. Betul sekali. Kita mau kupas tuntas soal resistensi insulin. Apa sih perannya dalam berat badan, kesehatan kita? Nah, ini kita ambil dari bab 17 buku Diet, Drugs, and Dopamine yang Anda bagikan. Yep. Tujuan kita hari ini simpel aja. Bantu Anda biar benar-benar ngerti apa itu resistensi insulin, kenapa ini penting banget, terus hubungannya sama diet, lemak tubuh, sama cara ngatur berat badan zaman now. Oke, mari kita bongkar ini. Agak teknis mungkin ya kedengarannya, tapi tenang, kita coba bikin gampang dicerna bareng-bareng. Iya, bener banget. Dan ini perlu ditegaskan ya, resistensi insulin tuh bukan cuma buat penderita diabetes aja loh. Oh ya? Ini kondisi metabolisme yang sebenarnya kena ke banyak orang. Apalagi sekarang ya, kan makanan ultraproses di mana-mana. Benar juga. Yang menarik di sini adalah gimana resistensi insulin ini nyambung banget. Bukan cuma soal berapa banyak lemak, tapi jenis lemaknya. Terutama lemak visceral. Lemak visceral yang sembunyi itu ya? Nah, itu dia, yang sembunyi di perut. Dan tentu aja nyambung ke apa yang kita makan tiap hari. Buat Anda nih, paham soal ini tuh bisa jadi kunci. Kunci buat apa nih? Kunci buat ngerti kenapa kadang nurunin berat badan susah banget. Atau kenapa diet A berhasil buat si X, tapi kok di Anda nggak ngefek sama sekali. Mungkin jawabannya di sini. Oke, menarik nih. Baiklah, kita mulai dari dasarnya dulu kalau gitu. Resistensi insulin itu simpelnya apa sih? Oke, begini deh. Sel-sel di tubuh kita, terutama di otot, lemak, sama hati, itu kan butuh pintu ya buat gula darah masuk. Buat jadi energi. Nah, insulin itu kayak kuncinya buat buka pintu itu. Oke, kunci pintu sel. Betul. Pas resistensi insulin terjadi, sel-sel ini jadi agak gimana ya, bandel gitu. Pintu-pintunya jadi kurang responsif sama si kunci insulin. Jadi kayak kuncinya udah nggak pas lagi gitu. Bisa dibilang gitu. Akibatnya, gula jadi susah masuk ke sel, malah numpuk di aliran darah. Kadar gula darah bisa tinggi, padahal sel-selnya lagi teriak butuh energi. Oke. Jadi selnya kurang peka gitu ya sama insulin. Nah, penulis buku ini kan cerita tuh, dia pakai CGM. Iya, Continuous Glucose Monitor. Nah, dia lihat gula darahnya tuh naik turun drastis banget. Katanya ini ada hubungan kuat sama rasa ngidam makanan, apalagi malam-malam. Ini nyambung juga ke resistensi insulin. Sangat mungkin itu ada kaitannya erat sama yang namanya sensitivitas glukosa. Sensitivitas glukosa. Iya, kalau sensitivitas glukosa kita bagus, tubuh kita tuh efisien banget ngatur gula darah abis makan. Nggak naik ketinggian, nggak turun kerendahan, stabil gitu. Oke. Tapi kalau ada resistensi insulin, biasanya sensitivitas glukosa ikut keganggu. Gula darah jadi kayak roller coaster, naik, turun, drastis. Wah. Nah, fluktuasi yang liar ini, menurut sumber yang Anda bagikan itu, emang bisa banget memicu rasa lapar sama craving yang susah dikontrol. Ya jelas bikin manajemen berat badan jadi lebih susah, ya kan? Masuk akal sih. Dan lebih dari itu, kondisi gula darah yang nggak stabil ini, ini kayak jalan tol menuju resiko diabetes tipe 2, sama masalah jantung juga. Jadi ini bukan cuma soal pengen makan donat tengah malam, tapi efeknya panjang. Wow, oke. Jadi dampaknya serius ya, bukan cuma soal diet doang. Tadi kan disebut soal lemak nih. Gimana sih hubungan antara resistensi insulin ini sama obesitas, sama jenis lemak tertentu? Bukannya seringnya kita dengar obesitas itu penyebab resistensi insulin. Nah, itu pandangan yang umum ya. Tapi sumber Anda ini menyoroti sudut pandang lain, yang sebenarnya makin diakui para ahli. Gimana tuh? Pandangan yang lebih baru, ini juga diungkapin sama peneliti kayak Dr. Ralph DeFronzo yang dikutip di buku itu, justru bilang kalau akumulasi lemak berlebih, terutama, ini lagi, lemak visceral. Lemak yang di perut tadi ya? Bukan yang di bawah kulit? Betul, lemak yang nyelip di antara organ-organ dalam perut kita itu. Nah, justru lemak jenis inilah yang jadi pendorong utama resistensi insulin. Kok bisa? Dalam artian, dia memicu peradangan. Peradangan ingat rendah gitu, tapi terus-terusan. Nah, peradangan inilah yang ganggu kerja insulin. Jadi mungkin bukan obesitasnya secara umum, tapi jenis dan lokasi lemaknya itu yang jadi biang kerok utama. Lemak visceral. Oke. Jadi lemak tersembunyi di perut itu ya? Ini yang bikin bahaya, bukan lemak di lengan atau paha yang bisa kita cubit. Tepat. Pantesan ya, lingkar pinggang sering disebut lebih penting dari angka BMI doang.
Berarti lemak ini bukan cuma bantalan diam aja ya, tapi aktif ganggu metabolisme kita. Aktif banget. Lemak visceral itu secara metabolik sangat aktif. Dia ngelepasin macam-macam zat kimia, termasuk molekul-molekul peradangan tadi. Zat ini bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh, terus bikin sel-sel di tempat lain jadi kurang responsif juga sama insulin. Wah, nyebar gitu ya efeknya? Iya, ini nyambung banget sama temuannya Dr. Roy Taylor yang juga disebut di sumber Anda. Dia bilang kalau diabetes tipe 2 itu intinya yang kondisi kelebihan lemak di hati sama pankreas. Oh gitu. Dan yang menarik, dia nemuin kalau nurunin lemak tubuh total sekitar 15% aja, itu bisa loh meriset fungsi pankreas pada beberapa penderita diabetes tipe 2. Serius? Cuma 15%? Iya, ini nunjukin betapa pentingnya ngatasin lemak yang numpuk di organ dalam ini. Ini bener-bener buka wawasan sih. Tapi kalau gitu gimana dong sama orang yang BMI-nya tinggi tapi katanya sehat? Fenomena metabolically healthy obesity atau MHO itu. Ya, itu dia, poin bagus. Dan dibahas juga di sumbernya. Mengutip Dr. Gis Gossens, emang ada sebagian orang dengan BMI tinggi yang secara metabolik relatif sehat. Kok bisa? Kuncinya apa? Kuncinya, lagi-lagi, di distribusi lemaknya. Kalau lemak mereka itu cenderung numpuknya di bawah kulit, istilahnya subkutan, terutama di paha sama pinggul. Oh, jadi bukan di perut? Iya, bukan di perut. Dan kalau sel lemaknya itu nggak terlalu gede atau meradang, nggak toksik gitu, nah mereka mungkin masih punya sensitivitas insulin yang bagus. Tapi, Kayaknya ada tapinya nih. Iya, ada tapinya. Dan ini tapi yang penting. Sumber Anda juga ngingetin, kondisi MHO ini seringnya cuma fase transisi. maksudnya? Ya, bagi banyak orang ini kayak tiket sementara aja. Nanti seiring waktu atau kalau gaya hidupnya berubah jadi kurang sehat, masalah metabolik akhirnya muncul juga. Jadi nggak bisa jadi alasan buat santai-santai aja. Tetap harus waspada. Oke, jadi lokasi lemak itu kunci banget ya. Nah, ada faktor lain nih yang disorot di sumber Anda. Ini khusus buat pendengar wanita, menopause. Katanya ini bukan sekedar bagian dari nambah umur, tapi faktor risiko independen buat penyakit jantung. Ini menurut American Heart Association loh. Bener banget. Dan mekanismenya cukup jelas dijelasin di materi Anda. Jadi pas menopause, kadar hormon estrogen itu kan turun drastis ya. Iya. Nah, ini memicu beberapa perubahan. Pertama, massa otot kita jadi lebih gampang hilang. Kedua, massa lemak cenderung nambah. Waduh, Dan yang paling nyambung sama obrolan kita, terjadi redistribusi lemak. Jadi lemak yang tadinya mungkin lebih banyak di pinggul, paha gitu, sekarang cenderung pindah, numpuknya di area perut, jadi lemak visceral lagi. oh jadi karena estrogen turun, lemaknya pindah ke perut gitu? Kurang lebih gitu mekanismenya. Dan seperti yang udah kita bahas tadi, lemak visceral ini kan kurang sensitif sama insulin. Jadi ya udah kayak lingkaran setan jadinya. Gimana tuh lingkaran setannya? Estrogen turun, lemak visceral nambah, resistensi insulin makin parah, kontrol gula darah makin susah. Ini bisa kejadian loh, bahkan di wanita yang BMI-nya normal, tapi lingkar pinggangnya gede. Wah, jadi nggak selalu kelihatan dari BMI ya? Betul. Sumber Anda juga nyebut sih kalau terapi pengganti hormon, asal mulanya di waktu yang tepat, itu punya potensi buat bantu ngurangin perubahan komposisi tubuh yang nggak enak ini. Nggak nyangka ya, dampaknya bisa sespesifik itu ke distribusi lemak dan insulin gara-gara hormon. Nah, setelah tahu semua ini kan, pertanyaannya, terus kita mesti gimana dong? Sumber ini kayaknya banyak bahas strategi diet sama gaya hidup ya. Iya, banyak banget. Penulisnya sendiri kan cerita tuh, dia nyoba diet protein sparing modified fast. Itu diet apaan sih? Kok bisa bantu bikin kurva glukosanya jadi rata gitu? Iya, PSMF itu singkatan dari Protein Sparing Modified Fast. Jadi itu intinya pola makan yang kalorinya rendah banget, karbohidratnya rendah banget, lemaknya juga rendah banget. Terus makannya apa dong? Nah, proteinnya dijaga tetap tinggi. Tujuannya biar maksa tubuh bakar lemak, tapi massa ototnya nggak ikut hilang banyak, dilindungi gitu proteinnya. Oh, oke. Karena karbohidratnya minim banget, ya lonjakan gula darah abis makan jadi kecil banget, makanya kurva glukosanya bisa lebih datar. Itu salah satu contoh ekstrim sih, gimana manipulasi diet bisa ngaruh ke respon insulin dan glukosa. Oke, kedengarannya intens banget ya diet itu. Tapi apa prinsip umum dari strategi diet lain yang dibahas di sumber ini buat ngatasin resistensi insulin? Ada nggak yang lebih umum gitu? Ada beberapa pendekatan kunci yang diulas di sumber Anda, bisa kita kelompokkan gini. Oke, gimana tuh? Pertama, ngendaliin lonjakan gula darah.
Ini fokus utamanya. Makanya diet rendah karbohidrat sering disebut efektif, karena ya langsung motong sumber utama lonjakan glukosa kan? Masuk akal. Ini bisa ningkatin sensitivitas insulin, bikin gula darah stabil. Efek lainnya, kadang bisa neken rasa lapar juga lewat ketosis. Itu kondisi pas tubuh pakai lemak jadi energi utama karena karbo kurang. Ketosis ya? Iya. Terus Dr. Elizabeth Parks yang dikutip di sana nemuan ada hubungan langsung antara turunnya gula darah sama berkurangnya craving makanan manis. Wah, menarik. Tapi bukan berarti cuma rendah karbohidrat doang ya. Yang penting banget ditekankan sama banyak ahli, termasuk Dr. Frank Hu, itu kualitas karbohidratnya. Maksudnya kualitas gimana? Ya hindari karbohidrat olahan, yang cepat dicerna, indeks glikemiknya tinggi, itu yang bikin kacau metabolisme. Fokusnya ke karbohidrat kompleks yang banyak serat, lambat cerna, Contohnya apa tuh? nasi merah, oatmeal. Bisa itu. Sayuran, kacang-kacangan. Menariknya lagi nih, studi lain kayak dari Dr. Kahleova nunjukin diet vegan rendah lemak pun bisa perbaiki sensitivitas insulin. Terus Dr. Christopher Gardner nyimpulin mau rendah lemak atau rendah karbo bisa sama efektifnya kalau dijalanin konsisten. Oh, jadi kuncinya konsisten juga ya? Banget. Terus yang kedua, ngasih jeda metabolik. Jeda, maksudnya puasa. Bisa puasa intermittent, bisa juga pembatasan waktu makan, time restricted eating atau TRE. Dr. Lisa Chow nemuin ada korelasi antara jendela makan yang lebih sempit, misalnya makan cuma dalam rentang 8,5 jam sehari, sama BMI yang lebih rendah. Logikanya gimana tuh? Ya logikanya kita kasih istirahat buat sistem pencernaan kita. Nggak terus-terusan kerja keras proses makanan. Ini mungkin bisa bantu ningkatin sensitivitas insulin. Kayak kata Dr. Jeffrey Browning yang dikutip. Saya nggak percaya manusia dirancang buat terus-terusan dalam keadaan makan atau baru selesai makan sepanjang hidupnya. Bener juga ya dipikir-pikir. Jadi kalau saya coba rangkum nih buat pendengar kita, ini kayaknya bukan soal fanatik sama satu jenis diet ajaib gitu ya. Mau rendah karbo, vegan, puasa, terserah. Tapi lebih ke paham prinsip di baliknya. Prinsip apa tuh? Ya, gimana caranya ngelola respons gula darah tubuh Anda, terutama dengan ngurangin karbo olahan, terus mungkin kasih jeda buat tubuh dari makan terus-terusan. Nemu pola yang berkelanjutan buat diri sendiri, itu kuncinya. Gitu bukan sih? Nah, Anda nangkep esensinya dengan pas banget. Keberlanjutan sama personalisasi itu penting. Dan kaitan resistensi insulin ini nggak berhenti di gula darah aja loh. Oh iya? Kemana lagi? Nyambung juga ke profil lemak darah kita. Kolesterol, trigliserida gitu. Dr. Peter Libby misalnya nekenin kalau fokus utama yang ngurangin lemak visceral tadi. Oke. Emang sih diet yang sangat rendah karbo kadang bisa naikin LDL atau kolesterol jahat buat sebagian orang. Tapi kata beliau, ini biasanya bisa dikelola kok. Justru masalah yang lebih umum sekarang ini adalah kadar trigliserida yang tinggi. Trigliserida tinggi bahaya juga ya? Iya, faktor resiko penyakit jantung juga. Dan coba tebak, apa pemicu utama trigliserida tinggi? Apa tuh? Seringnya yaitu tadi, konsumsi karbohidrat olahan sama gula berlebih. Itu diubah jadi lemak sama hati kita. Jadi, balik lagi ke pentingnya kualitas diet secara keseluruhan, termasuk mastiin dapat lemak sehat kayak omega 3, omega 6 yang cukup. Waduh, semuanya nyambung ya ternyata. Dan yang agak bikin miris nih, sumber ini juga nyinggung kalau masalah resistensi insulin ini bisa jadi udah dimulai dari kita kecil banget. Iya benar. Ada data soal anak-anak yang sebagian besar kalorinya dari makanan ultraproses. Bahkan ada analisis Dr. Dina Dimagio soal penggunaan sirup jagung tinggi fruktosa di beberapa susu formula bayi zaman dulu. Wah, ini benar-benar nunjukin pentingnya pola makan sehat dari awal banget ya. Penting banget. Paparan gula sama makanan ultraproses yang berlebihan dari kecil itu kayak bisa memprogram metabolisme anak ke jalur yang kurang sehat gitu. Jadi lebih rentan kena resistensi insulin dan masalah metabolik lain pas dewasa. Kayak bangun rumah tapi fondasinya kurang kuat. Ngeri juga ya kalau dipikirin. Oke. Setelah kita kupas tuntas nih, dari level sel, lemak viscera, pengaruh hormon kayak pas menopause, sampai ke strategi diet, bahkan dampaknya dari kecil. Apa nih kesimpulan besarnya? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Gimana tuh kesimpulannya? Ya, jelas banget kan, kalau resistensi insulin ini tokoh sentral banget dalam kesehatan metabolik kita dan perjuangan ngelola berat badan. Nyambung banget sama lemak visceral yang sembunyi itu, dan sangat dipengaruhi sama apa yang kita makan, terutama
karbohidrat olahan. Betul. Artinya, paham dan secara aktif mengelola resistensi insulin Anda itu mungkin kunci yang jauh lebih berarti buat kesehatan jangka panjang. Lebih dari sekedar fokus ke angka timbangan doang. Setuju banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penting buat Anda di rumah. Renungan gimana tuh? Gini, kita kan hidup di zaman dimana makanan ultraproses gampang banget ditemuin ya. Udah gitu, secara biologis, kita juga punya kecenderungan misalnya numpuk lemak visceral, atau ada perubahan hormonal alami. Semua ini bisa dorong resistensi insulin. Ya juga sih. Nah, mungkin fokus kita perlu sedikit digeser nih. Daripada cuma nanya, gimana caranya nurunin berat badan? Mungkin pertanyaan yang lebih memberdayakan, yang lebih ngarah ke solusi jangka panjang adalah, gimana caranya saya ningkatin sensitivitas insulin saya hari ini? Lewat apa? Lewat pilihan makanan dan gaya hidup yang bisa saya jalanin secara konsisten, jawaban buat pertanyaan inilah menurut wawasan dari sumber yang Anda bagikan yang bakal ngebuka jalan kesehatan sejati yang awet. Bukan cuma berat badan turun sesaat. Ini refleksi yang berharga banget sih menurut saya. Setuju. Refleksi yang bagus banget. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda pemahaman yang lebih baik dan insight baru soal resistensi insulin ya. Semoga bermanfaat. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti nanya, dan kalau Anda punya kekhawatiran khusus soal kondisi Anda, jangan ragu ya buat ngobrol sama dokter atau ahli gizi terpercaya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.